Halo, assalamualaikum. Balik lagi di channel YouTube Ovi Samsiah. Nah, kali ini aku bakalan balik bercerita lagi tentang testimoni solawat yang dialami oleh salah satu teman grup Riyadoh WY40H dan grup Riyadoh Syajaratul Nukut 40 hari. Testimoni ini datang dari Kak Elta. Beliau bercerita bahwa sempat mengalami keajaiban solawat memenangkan giveaway uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Gak sampai di situ aja, tapi beliau juga mendapatkan hadiah dari Allah pas tepat di hari ulang tahun pernikahannya, yaitu sebuah iPhone gratis dari GA juga. Nah, seperti apa ceritanya, kita langsung aja simak voice note-nya. Assalamualaikum Mbak Ovi, maaf tadi saya kok error pakai headset. Gini Mbak Ovi, saya mau tes ini di bulan Juli. Sebenarnya itu saya sudah lama membaca sholawat. Sholawat yang saya baca itu di bulan Juli ini sholawat munjiat yang awalnya 100 jadi 400. Lalu saya lanjut sholawat nariyah. Itu saya ingat di bulan Juli itu saya selalu membaca sholawat nariyah 444 kali. Dan waktu itu saya itu sholawat terus. Awalnya saya itu sholawat ingin dapat kerja, tapi saya mau dapat kerjaan Mbak. Cuman ada sesuatu hal yang nggak bisa saya jelaskan di sini. Yang saya jelaskan tekstingnya aja. Singkat cerita, saya itu sholawat nariyah 444 kali setiap harinya. Dan mengenal surat Waqiah, Al-Mulk udah lama. Cuman memang gak saya dawamkan waktu itu. Lanjut saya lihat YouTube-nya Mbak Ovi, saya jadi dawamkan setiap harinya. Alhamdulillah 4 surat saya dawamkan setiap harinya, dari Yasin, Al-Mulk, Ar-Rahman, Waqiah. Nah, waktu itu saya dapat dasarnya sholawat itu di bulan Agustus pertengahan, dimana saya tuh benar-benar butuh banget uang untuk membayar amanah. Waktu itu saya ikut giveaway uang tunai. Awalnya saya gak kepikiran Mbak, gak kepikiran bakal dapet. Cuman iseng kan waktu itu, saya tuh gak percaya tadinya bener gak sih dapat hadiahnya apa enggak. Cuma iseng-iseng aja aku ikutan, dan alhamdulillah waktu itu aku tuh doanya tuh bener-bener butuh rezeki Mbak, butuh uang lah intinya. Dan malamnya aku tuh di tag sama sponsor kalau saya tuh dapat hadiah uang tunai 1 juta. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah tuh bener-bener ngabulin doaku. Itu bulan Agustus. Dan tadinya suamiku tuh nggak percaya Mbak, suamiku tuh nggak percaya ini tuh dasarnya sholawat gitu. Terus suamiku tuh bilangnya, ya intinya belum percaya lah tentang dasarnya sholawat. Singkat cerita, saya itu selalu mendapatkan sholawat di bulan Agustus kan waktu itu Mbak. Aku geber lagi nih sholawat. Sholawatnya aku baca nariyah 444 kali, munjiat 100 kali, terus sholawat Jibril 1000 kali, bahkan lebih. Sholawat habis isyaknya itu 400 kali. Sambil huswal duha juga saya laksanakan. Semua yang sunnah saya laksanakan. Hajat pun juga. Tahajud masih belajar. Nah waktu itu aku tuh pengen banget Mbak ganti HP, tapi gak mungkin lah dibelikan sama suami karena ada sesuatu hal yang masih ada yang lebih penting lah daripada HP. Karena suami saya itu tipe-tipe laki-laki yang gak gampang ganti barang. Misal dia tuh punya HP sudah 3 tahun, kalau gak mati dia tuh gak bakal ganti Mbak. Ganti juga barusan bulan-bulan kemarin. Nah kalau aku minta suami gak mungkin lah dibelikan, wong HP ku masih nyala, yang penting masih bisa dipakai. Itu tipe suami saya tuh tipe yang nggak mau hutang, nggak mau mempersulit keadaan, karena ada sesuatu hal yang lebih penting daripada HP. Tapi kan waktu itu kameraku udah jelek Mbak, kamera belakang. Aku kan punya anak,
punya anak masih kecil kan sukanya moto-moto. Nah, aku itu kan juga ikutan giveaway nih, giveaway di Instagram. Ya inginnya sih waktu itu iPhone ya, tapi tuh nggak nyebutin iPhone merek apa. Intinya aku tuh bilang iPhone gitu. Waktu itu kan bulan Agustus nih, aku tuh sholawatan. Nah, September ya, bulan September, ya intinya aku selalu ikutan giveaway lah, walaupun nggak dapat tetap aja disolawatin, berdoa aja, nggak menang tetap aja diikutin lah, karena kan setiap minggu ada poster baru yang ditayangkan, terus aku ikutin. Nah waktu itu singkat di bulan September mbak. September itu aku bilang nih sama Allah, tanggal 16 September itu mbak, ulang tahun pernikahan aku yang ketiga. Aku tuh berdoa sama Allah, ya Allah berikan kado di hari pernikahanku HP iPhone, tolong ya Allah. Tapi waktu itu belum dikabulin mbak, belum ada tanda-tanda gitu kan. Aku bilang sama Mas Anang, suamiku, Bi, aku pengen ganti HP, tapi nggak minta kamu, aku minta Allah, aku bilang gitu. Nah, setelah beberapa hari, di tanggal 23 September, siang-siang, aku tuh dapat teks dari sponsor kalau aku dapat hadiah iPhone 6s. Alhamdulillah, nggak nyangka dikabulkan doaku, ya Allah, terima kasih. Dan ternyata itu Allah mengabulkan doaku. Aku bilang sama suamiku nggak percaya loh mbak. Dan tepat dapat HP ini suamiku baru percaya tentang testi sholawat. Dahsyatnya sholawat itu benar-benar dahsyat. Lebih baik sholawat daripada enggak sama sekali. Lebih baik kita meminta sama Allah dengan sholawat daripada kita tidak sama sekali sholawat. Dan akhirnya setelah 1 bulan HP saya baru datang mbak. Makanya saya baru testi ke Mbak Ovi baru sekarang ini ya, baru hari ini sih saya, karena nunggu HP-nya baru datang juga, takutnya nanti bohong gitu loh mbak. Ternyata real hadiahnya, alhamdulillah dikabulkan lewat perantara sholawat. Saya kan bener-bener butuhkan, nanti kalau misalnya ada dahsyatnya sholawat yang saya dapat, saya akan testi mbak. Saya banyak sih mbak, alhamdulillah testi sholawat. Dari yang pertama kali saya mendapatkan sholawat itu, Allah benar-benar membantu saya. Intinya kita yakin aja sama Allah. Kita tuh nggak tahu kok. Kata Yusuf Mansur nih mbak ya, saya dengar di kuliah wisata hati, Allah itu maha kaya, goibnya Allah itu nyata. Kita tuh nggak tahu kita dapat rezeki dari mana, kita tuh nggak tahu. Yang penting kita yakin aja, berusaha, ikhtiar, serahkan semua sama yang di atas. Kalau Mbak Ovi berkenan, saya akan testimoni lagi. Ya, terima kasih Mbak. Nah itu dia tadi cerita dari Kak Elta. Sebenarnya banyak banget sih yang kita bisa petik atau contoh ya dari cerita tadi. Yang pertama Kak Elta tadi bilang kan, dia tuh sebenarnya minta doanya tuh minta dikasih kerjaan. Ternyata Allah kasih rezeki yang lain. Nah kalau seandainya nih ya teman-teman punya hajat, misal punya hajat A tapi Allah ngasih hajat B, itu jangan sampai nggak bersyukur kayak gitu, kok aku mintanya yang A kok dikasih yang B. Karena Allah tuh lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Kadang kan yang namanya manusia tuh ada sifat kemaruk kayak gitu ya, pinginnya tuh yang lebih gede, cuman kapasitasnya kita aja masih belum sanggup menerima hajat A tadi atau hajat yang sebesar itu. Makanya Allah kasih hajat yang lain dulu. Apapun rezeki yang Allah kasih, meskipun itu bukan masalah materi atau uang kayak gitu, yang bentuknya rezeki kan banyak kan, bisa kesehatan, terus ketenangan batin dan lain-lain kayak gitu tuh harus disyukuri teman-teman. Jadi jangan sampai bilang, "Kak, aku riadoh 40 hari tapi kok hajatku belum terkabul." Coba deh flashback lagi kayak gitu ya. Mungkin hajat memang belum tercapai, belum dikabulkan sama Allah, tapi Allah memberikan kayak namanya kesehatan. Mungkin saat itu aja teman-teman ini ada takdir buruk, misal hari ini kita itu punya takdir kecelakaan misal.
karena kita ikutan riyadah, Allah tolonglah terus rubah takdir yang kecelakaan tadi menjadi nggak jadi kayak gitu misal. Nah itu kan perlu kita syukuri. Nah yang kedua, Kak Elta tadi cerita dapat iPhone sama uang tunainya tuh dari GA. Sebenarnya nggak apa-apa sih ya kalau kita ikutan GA selama itu nggak merugikan orang lain, kayak gitu nggak masalah. Itu kan juga dinamakan dengan ikhtiar. Tapi satu hal yang perlu diingat, kalau seandainya ikutan GA terus nggak menang, ya udah kita ikhlas kayak gitu. Berarti bukan jalannya. Mungkin Allah nggak ngasih rezekinya di jalan itu. Pasti ada jalan yang lain. Intinya apa? Ketika kita berdoa, ketika kita riyadoh, yang namanya ikhtiar itu tetap jalan ya teman-teman. Jangan sampai kita doa terus tapi ikhtiarnya tuh nggak ada. Ingat, Allah juga nggak suka orang yang males. Mungkin Allah akan ngasih rezekinya di jalan ikhtiar yang teman-teman lakukan sekarang. Misal kalau seandainya teman-teman jualan online shop sambil berdoa, sambil riyadoh, sambil jualan juga. Mungkin teman-teman yang sekarang kerja jadi pegawai negeri atau apa, ya udah sambil riyadoh kerjakan juga tugas-tugasnya di kantor dan lain-lain. Dan buat teman-teman yang sekarang mahasiswa, mungkin sekarang nggak bisa ngelakuin yang namanya ikhtiar jualan mungkin ya karena tugasnya banyak, ya udah belajarlah dengan baik sesuai dengan tugas kalian. Insya Allah Allah juga bakalan ngasih yang namanya rezeki dari jalan ikhtiar belajarnya kalian itu. Yang ketiga, Kak Elta tadi kan bilang ke suaminya mau minta iPhone tapi nggak minta iPhone sama suami, mintanya sama Allah kayak gitu. Itu poin yang benar-benar harus kita contoh teman-teman. Jadi apapun itu, kita punya hajat apapun itu, meskipun kecil, kita tuh minta sama Allah. Allah tuh lebih suka loh ya hambanya bergantung kepadanya daripada manusia kayak gitu. Andainya kita minta ke orang lain seperti suami atau apapun, ya boleh-boleh aja sih. Cuman kalau kita bergantung sama orang lain terus nggak kesampaian, itu jatuhnya kecewa kayak gitu kan. Dan kalau seandainya kita apa-apa Allah, entah hajat itu kecil ataupun besar, kita libatkan sama Allah. Allah itu adalah apa ya, bisa dibilang filter terbaik gitu loh buat kita. Misal kita minta A, terus kita sampaikan ke Allah, boleh nggak ya kira-kira, atau dikabulkan nggak ya kira-kira. Nah karena Allah itu adalah filter terbaik, kalau seandainya hal itu buruk buat kita, meskipun kita pinginnya mati-matian, pinginnya sebesar apapun keinginan kalian, Allah nggak bakalan kabulkan kayak gitu loh. Jadi Allah ganti dengan yang lain. Tapi kalau seandainya si hajat itu benar-benar baik sama kita, Allah tuh bakalan cepet ngabulkannya. Dan yang terakhir, Kak Elta tadi kan bilang kalau suaminya itu sebenarnya nggak gitu percaya dengan keajaiban sholawat. Emang benar sih teman-teman, nggak semuanya orang itu harus bisa percaya dengan apa yang kita jalanin. Misal kayak riyadoh, kayak kemarin banyak banget kan yang bilang, Kak gimana ini, aku share di story, di WA, terus aku dibilangin jangan pamer lah, jangan ini, jangan itu. Gak usah terlalu yang ambil pusing masalah kayak gitu. Entah orang itu mau ngikut kita ataupun enggak, itu sudah bukan wilayah kita. Yang penting kita sudah ngasih tahu. Kalau dipikirin juga nanti bakalan berefek sama semangatnya teman-teman sendiri kayak gitu. Misal nanti karena sering diomongin seperti itu jadi nggak semangat lagi. Itu yang penting kita benahin diri dulu. Kalau seandainya kita udah bisa membenahin diri, terus riyadohnya sudah jalan kayak gitu ya, udah jadi kebiasaan, terus Allah tuh gampang banget ngabulin hajat-hajat kita, kan orang lain juga bakalan ngeliat, oh iya ya, ternyata keajaiban sholawat tuh benar-benar dahsyat ya, ternyata keajaiban Yasin Waqiah, amalan-amalan sunnah lainnya tuh ternyata dahsyat sekali ya. Akhirnya mereka pada ngikut. Itu aja dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Dan buat teman-teman yang mau ikutan grup riyadohnya, langsung aja cek ya link di bawah, biar kita sama-sama semangat untuk riyadohnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jangan lupa share ya, dan komen juga. Wassalam.